menyebutkan bahwa umur umat Islam itu nggak lebih dari 1.500 tahun Hijriah itu. Apakah ini benar? Apakah ada hadisnya tentang informasi ini? Yang kedua, saya sering mendengar orang berbicara ketika dia lepas dari musibah, mereka menyebutkan Allah masih sayang sama saya, Allah masih sayang sama saya, selamat. Apakah kalimat ini bisa jadi kalimat yang kufur, Ustaz, terkait dengan bahwa Allah kan maha penyayang, ya, tidak pernah lepas kasih sayang terhadap kita. Jadi tidak bisa kita sebutkan bahwa Allah masih sayang, berarti pernah tidak sayang dong. Itu aja pertanyaan Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara fantahu amma anhu wa hadhar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahid al-qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini melainkan pujian kepada Allah Rabbul Alamin dan juga rasa syukur atas nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menghadiri salat subuh berjamaah. Kemudian insyaallah kita akan lanjutkan dengan sama-sama mengkaji dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita bisa menambah wawasan keislaman kita sebagai bekal untuk bisa kita amalkan, dan ia akan menjadi bekal yang bermanfaat nanti di akhirat nanti. Amin. Salawat wassalam semoga terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnah dan ajaran beliau sampai akhir zaman nanti. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, dan kita masih berada di surat An-Naba, surat yang pertama di juz 30. Sebelum kita mengkaji tafsirnya, kita baca terlebih dahulu. Semoga dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita mengawali pagi kita dengan qiraatul Quran, semoga Allah SWT menambahkan kepada kita kebaikannya dan juga keberkahan. Terakhir kita sudah bahas sampai ayat 16 ya jamaah sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan ayat 17 sampai insyaallah mudah-mudahan selesai. Silakan yang sudah hafal kita baca bareng, ataupun yang belum hafal bisa melihat mushaf ataupun aplikasi di HP-nya. Ayat 17. Kita baca bareng-bareng jemaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا
إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Jamaahkan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari al-fasl, hari keputusan, adalah hari yang telah Allah tentukan waktunya. Hari kiamat, setelah Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya menyebutkan nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada manusia, terutama kepada orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, ya. Kemudian yang mana itu semua adalah penunjang hidup mereka di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan tentang hari akhirat, tempat kembali mereka. Dan ini juga sebagai bantahan di ayat awal yang pertama tentang apa yang mereka sedang pertanyakan, yaitu tentang hari kiamat. Allah sebutkan inna yaumal fasli kana miqata. Sungguhnya hari keputusan, hari kiamat, itulah hari yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang tahu tentang waktu hari kiamat? Allah Subhanahu wa taala semata. Allah tidak membocorkan waktu kiamat kepada seorang pun dari makhluknya, hatta kepada malaikat, hatta kepada para nabi, tidak ada yang tahu. Makanya ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, fa akhbirni 'anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat, maka kata Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya ini, itu Nabi SAW, lebih tahu dari yang bertanya. Jadi sama-sama tidak tahu. Rasulullah tidak tahu, malaikat Jibril juga tidak tahu tentang kedatangan atau waktu hari kiamat. Kalaulah malaikat Jibril yang merupakan malaikat yang paling utama, kalaulah Nabi SAW yang merupakan Nabi yang paling utama, mereka berdua tidak tahu, apalagi selain mereka. Maka dusta, bohong orang-orang yang mengklaim mereka meramal-ramal akan kedatangan hari kiamat. Wajib kita dustakan, wajib kita ingkari. Kalau ada orang yang menyatakan hari kiamat akan tiba, akan datang pada tahun sekian-sekian, wajib kita dustakan, karena tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyan mursaha qul innama 'ilmuha indallah.
bahwasanya ilmu pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nama hari kiamat, yaitu Yaumul Fasl, hari keputusan. Hari kiamat itu memiliki beberapa nama, banyak sekali namanya. Ya, ada di Al-Qur'an itu As-Sa'ah. As-Sa'ah artinya bahwasanya kiamat itu akan datang secara tiba-tiba, mengejutkan semua orang. Gak ada peringatan sebelumnya, ya. Peringatan 1, 2 enggak ada. Mengejutkan semua orang, maka dikatakan As-Sa'ah. Hari kiamat juga dinamakan At-Tamatul Kubra. Surat An-Nazi'at, yaitu malapetaka yang besar, kehancuran total. Dunia semuanya, langit dan bumi hancur total. Tidak ada seorang pun yang luput dari malapetaka tersebut. Hari kiamat juga dinamakan As-Sakhah, teriakan. Karena ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, maka di situ akan ada teriakan, bunyi yang sangat keras menggelegar, yang memekikkan telinga setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang membinasakan mereka. Hari kiamat juga dinamakan Al-Qari'ah, artinya mengetuk. Kiamat, kengeriannya, ketakutannya mengetuk semua dada-dada manusia. Ketakutannya yang sangat sehingga masuk ke relung-relung hati manusia. Kemudian hari kiamat juga dinamakan Al-Qiyamah. Kiamat artinya berdiri. Kenapa? Karena manusia nanti akan dibangkitkan dari kubur mereka. Mereka berjalan menuju suatu tempat, itu padang mahsyar. Mereka berdiri menunggu kehadiran Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, untuk memutuskan ya nasib semua manusia pada waktu itu. Mereka berdiri, tidak ada satupun yang duduk apalagi istirahat. Mereka berdiri. Berapa lama mereka berdiri? Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Satu hari yang lamanya 50.000 tahun. Bayangkan 50.000 tahun mereka berdiri menunggu kedatangan Rabbul Alamin. Dan setiap nama-nama ini menunjukkan kengerian akan hari tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Yaumul Fasl, hari keputusan. Ngeri nih, Pak. Karena kita akan diputuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Diputuskan siapa yang zalim, siapa yang terzalimi. Diputuskan nanti siapa yang jadi penghuni neraka dan menjadi penghuni surga. Kita saja, Pak, kalau yang sudah pernah masuk pengadilan, ya, para penjahat, ya, para koruptor umpama, ya, ketika mereka datang tiba waktu keputusan, ketuk palu, dia bersalah ataupun tidak, berapa hukumannya, pasti dia akan merasakan ketegangan yang luar biasa. Nah, ketika nanti kita akan diputuskan surga atau neraka, maka akan ada ketakutan dan ketegangan yang luar biasa, dan ini menunjukkan kengerian hari tersebut. Muncul pertanyaan, kenapa harus ada hari kiamat? Kenapa harus ada hari kebangkitan, hari pembalasan, hari hisab? Karena memang dunia ini tidak bisa menyelesaikan urusannya, tidak bisa. Terkadang ada orang yang benar namun dia terzalimi. Ya, ada orang-orang yang dia jujur namun dianggap dusta. Ada orang-orang yang menempuh jalur hukum belum selesai tapi sudah diputuskan dan belum ada kepuasan. Ada orang-orang yang kasusnya terus menggantung, tidak selesai-selesai, akhirnya dikadaluarsakan. Tidak ada kuasa. Dunia tidak bisa menyelesaikan urusannya. Maka oleh karena itu harus ada satu waktu yang menyelesaikan semua urusan manusia. Hari tersebut adalah hari kiamat, hari kebangkitan, hari keputusan, yang mana Allah SWT akan memutuskan nasib semua manusia, nasib semua urusan manusia.
Baik. Kemudian Allah selanjutnya, di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beberapa kejadian di hari kiamat nanti. Ayat yang ke-18 ini berkaitan dengan manusia, kejadian yang akan menimpa manusia. Kemudian ayat 19 ini kejadian yang berkaitan dengan langit. Dan ayat yang ke-20 kejadian di hari kiamat yang berkaitan dengan bumi. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Hari kiamat adalah hari ketika sangkakala ditiup. Sangkakala ditiup, maka kalian akan datang dengan berkelompok-kelompok. Nah, ini salah satu sifat dari hari kiamat, yaitu Allah SWT akan meniup sangkakala. Ya. Dan malaikat yang diwakilkan, ditugaskan untuk meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Para ulama khilaf ada berapa tiupan hari kiamat. Ada yang mengatakan 3 kali tiupan. Ada yang mengatakan, dan ini pendapat yang kuat, ada 2 tiupan saja. Yang mengatakan 1 tiupan, 3 tiupan. Tiupan yang pertama adalah tiupan al-faza', tiupan untuk mengagetkan semua makhluk. Kemudian tiupan yang kedua mematikan, dan tiupan yang ketiga untuk membangkitkan. Namun yang benar 2 tiupan. Tiupan yang pertama adalah tiupan kaget dan sekaligus mematikan seluruh makhluk hidup di dunia ini. Baru yang kedua adalah tiupan untuk membangkitkan seluruh manusia yang sudah meninggal dunia dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Ya, makanya Allah SWT berfirman, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Dan ditiupkanlah sangkakala, maka matilah seluruh apa yang ada di bumi dan apa yang di langit, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi semua makhluk mati kecuali yang dikehendaki Allah SWT. Yang enggak mati diantaranya kata para ulama adalah malaikat yang meniup sangkakala. Ya, diantaranya adalah malaikat yang meniup sangkakala. Kemudian Allah lanjutkan, thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua, maka manusia pada waktu itu bangkit berdiri menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat ini ya, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, ya, hari kiamat adalah hari ketika ditiupkan sangkakala dan kalian akan datang secara bergerombol. Ini yang dimaksud tiupan di sini adalah tiupan yang kedua. Itu karena manusia akan datang secara berkelompok-kelompok menuju satu tempat, yaitu padang mahsyar, untuk menunggu keputusan Rabbul Alamin. Ya, kata para ulama yang dimaksud dengan mereka datang berkelompok-kelompok, yaitu mereka datang sesuai dengan amalan mereka. Sesuai dengan amalan mereka. Ya, kalau mereka adalah orang-orang jahat di dunia, orang-orang bejat, maka mereka berkelompok ya sesuai dengan sifat-sifat mereka. Orang baik dengan orang baik, orang jujur dengan orang jujur, orang koruptor dengan orang koruptor. Ini pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya yang disebut berkelompok itu mereka akan datang ya di belakang nabi-nabi mereka. Ya, setiap umat itu akan datang dengan nabi-nabinya ya menuju ya satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Kemudian ayat ke-19, wa futihatis samaa'u fakanat abwaaba. Dan dibukakanlah langit, dan langit pada waktu itu terdapat berpintu-pintu. Jamaah sekalian, langit yang kita lihat sekarang ini itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam keadaan yang sangat kuat, yang sangat kokoh, tidak berlubang. Ya, saqfan mahfudha. Allah sifati langit itu saqfan mahfudha. Itu atap yang terjaga, kuat kokoh. Ya. Namun pada hari kiamat nanti
ini berubah semua. Ya, berubah semua, yang tadinya kokoh kuat menjadi pecah, berlubang. Dan dari situ nanti di hari kiamat akan turun para malaikat. Ya, akan turun para malaikat untuk apa? Untuk menjadi panitia hari kiamat. Untuk menjadi panitia hari kiamat, untuk mengurus ya hari yang sangat besar. Yaumun azim, itu hari yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Dan langit adalah tempat asli para malaikat. Tempat asli para malaikat. Kita tinggal di bumi ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Adapun di langit yang kita lihat seakan kosong, itu sebenarnya penuh dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berzikir, yang senantiasa bersujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah mereka ya lebih banyak dan lebih besar ketimbang makhluk yang ada di bumi. Kayak kita jangan sombong, jangan berbangga kita sudah beribadah kepada Allah. Ya, seandainya manusia kufur semua seperti kekufuran Fir'aun, maka itu semua tidak akan mengurangi kekuasaan dan kerajaan Allah SWT. Ada makhluk Allah yang senantiasa beribadah, ya, yaitu di langit, yaitu para malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama wa huqqalaha anqa'id. Ma fiha mawdi arba'i asabi illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillah." Di langit itu sangat padat penduduknya. Sampai-sampai langit ini, kata Nabi, attatis sama, mengeluarkan suara, ya, suara kepenuhan beban. Ya, kalau ada tunggangan, kalau ada kendaraan kepenuhan beban, biasanya mengeluarkan suara yang menderit-derit, kreot-kreot kayak gitu. Nah, di langit itu seperti itu karena kelebihan beban. Karena kelebihan beban, penduduknya sangat banyak. Ya, tidak ada satu jarak yang kadarnya empat jari, melainkan di situ ada malaikat yang senantiasa meletakkan keningnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hari kiamat nanti mereka semua akan turun, ya, menjadi panitia hari kiamat, hari yang agung. Kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasuyiratil jibalu fakanat saraba." Dan gunung-gunung akan dijalankan, maka ia seperti fata morgana. Gunung yang kita lihat sekarang ini tinggi, menjulang, kokoh, ya, tegar. Dan gunung, ya, kata para ulama, ini adalah sebagai pasak yang menyeimbangkan bumi. Bumi ini bisa tenang, ya, bisa stabil karena di situ ada gunung. Ya, gunung ini ibarat pasak, ya, pasak yang membuat bangunan di atasnya menjadi stabil, bisa tenang. Di hari kiamat nanti itu akan dicabut oleh Allah SWT, diterbangkan, kemudian dibenturkan sehingga menjadi debu dan pasir, sehingga keadaannya seperti fata morgana. Fata morgana. Nah, inilah kejadian-kejadian yang terjadi di hari kiamat. Manusia akan bangkit, ya, langit akan berpintu-pintu, berlubang, pecah, turun para malaikat. Kemudian bumi ini akan Allah SWT ratakan. Ya, tidak ada gunung, tidak ada lembah, rata. Kata Allah SWT, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi." Pada hari di mana Allah akan gantikan bumi dengan bumi yang lain. Jadi bumi yang kita pijak sekarang ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang lain. Ya, ada yang mengatakan buminya diganti benar-benar. Ada yang mengatakan buminya tetap itu, cuman yang diganti adalah keadaannya. Ya, jadi tidak ada dataran tinggi, tidak ada lembah, semuanya datar, rata, dan disitulah manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hari kiamat dan fenomena-fenomena yang terjadi pada hari tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua golongan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir.
Satu golongan adalah penghuni surga dan satu golongan adalah penghuni neraka. Allah sebutkan di ayat setelahnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang penghuni neraka terlebih dahulu. Inna jahannama kanat mirsada. Allah sebutkan tentang jahannam, tempat kembali orang-orang yang kufar, orang-orang musyrikin, orang-orang yang zalim, pendosa. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahannam padanya ada tempat pengintai. Di jahannam itu ada tempat pengintai. Jahannam akan mengetahui siapa yang akan menjadi penghuninya. Ketika manusia nanti melewati sirat, maka jahannam ini sudah bisa mendeteksi siapa saja yang berhak untuk dijatuhkan, diceburkan ke dalam api neraka jahannam. Jahannam memiliki kalalib, artinya pengait-pengait yang siap mengait manusia-manusia menjadi penghuninya. Inna jahannama kanat mirsada. Dan jahannam adalah salah satu nama dari nama neraka. Nama yang sangat mengerikan, jahannam. Kata ulama, jahannam adalah tempat kembali untuk orang-orang yang melampaui batas. Taghi, tughyan, asalnya dari kata tughyan, artinya melampaui batas. Manusia-manusia yang melampaui batas. Maka orang-orang yang demikian adalah orang yang berhak masuk ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah, na'udzubillah. Dan batasan manusia telah Allah tentukan di dalam Al-Quran. Siapa yang melampaui batasan ini berarti dia dikatakan taghin. Litaghina ma'aba. Apa batasan manusia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Batasan kita adalah beribadah. Ibadah itu dua. Yang pertama menjalankan perintah, dan yang kedua meninggalkan larangan. Orang yang dia kurang dalam menjalankan perintah, ini diperintahkan oleh Allah tetapi dia tidak menjalankan. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi dia malah menerjangnya. Berarti dia telah melampaui batas. Dan melampaui batas bisa berkaitan dengan Allah vertikal, bisa juga berkaitan dengan hamba. Orang-orang yang dia berbuat zalim kepada sesama dengan mengambil haknya, mengambil hartanya, mencelanya, menghinanya, merobek kehormatannya, kemudian mengambil hartanya, berarti dia telah berbuat zalim dan dia telah melampaui batasannya. Maka orang-orang yang melampaui batas, baik berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan sesama, maka jahannam adalah tempat kembalinya. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Itu tempat kembali orang yang melampaui batas. Maka hati-hati jamaah sekalian, di kehidupan dunia ini jangan sampai kita melampaui batas. Jangan sampai kita, terutama jangan sampai kita melampaui batas terhadap sesama. Karena kata Al-Hasan Al-Basri, seorang yang melakukan kesalahan 70 kali itu lebih ringan ketimbang satu kali melakukan kesalahan, tetapi kesalahan tersebut ia perbuat terjadi di antara sesama. 70 kali dia berbuat kesalahan, hubungannya dengan Allah ini lebih ringan ketimbang kesalahan yang ia lakukan dan itu terjadi dengan sesama. Kemudian Allah SWT sebutkan berapa lama dia akan tinggal di neraka jahannam. Labithina fiha ahqaba. Labithina, mereka akan tinggal di neraka jahannam
ahqaba, berabad-abad lamanya. Ahqaba kata para ulama ini adalah bentuk jama dari al-hukub, hukub jamannya adalah ahqab. Ada yang mengatakan berapa lama hukub? Ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun, bahkan ada yang mengatakan 300 tahun. Syekh Sa'di menyebutkan 80 tahun hukub. Jadi manusia akan disiksa berhukum-hukum, bukan saja satu hukum, tapi berhukum-hukum, ya, berabad-abad lamanya. Dan itu hitungannya dan hitungan akhirat. Kalau seandainya satu hukum kita ambil 70 tahun, maka 70 tahun ini kan ada 12 bulan. Satu tahun ini ada 12 bulan. Ya, setiap bulan ada 30 hari kali 70 tahun. Ya, 12 kali berapa? Kali 30 kali 70, dan satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Ya, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, dan satu hari di sisi Rabbmu itu sama dengan 1000 tahun. Jadi kalikan saja Pak, 70 tahun kali ya 1000. 70 tahun kali 1000 tahun, maka kurang lebih ada sekitar 25 juta tahun jamaah sekalian. Ya, 25 juta tahun itu baru satu hukum, baru satu hukum, dan dia akan disiksa di neraka jahanam. Ya, berhukum-hukum, satu hukumnya kurang lebih kalau kita ambil waktu yang kecil yaitu sekitar 25 juta tahun. Ya, 25 juta tahun, siksaan yang sangat mengerikan. Nah, kata para ulama, satu hukum ini menunjukkan perbedaan siksaan. Ya, siksaan hukum pertama begini, kemudian siksaan hukum kedua begini, dan seterusnya. Ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini sifat yang Allah berikan kepada neraka jahanam, sangat mengerikan sekali. Ya. Maka jangan sampai kita ya sebagai seorang mukmin yang menganggap remeh siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang kita mukmin, tidak apa-apalah kita masuk neraka, nanti juga akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, pernyataan ini benar. Tapi jangan sampai kita meremehkan. Jangan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang yang kepedean. Ya. Mereka mengatakan sebagaimana yang Allah hikayatkan di dalam Al-Qur'an, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Ya, mereka mengatakan kami ini tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Itu orang Yahudi. Mereka kepedean kalau kami ini pasti masuk surga. Kalaupun kami masuk neraka, kami ini akan disiksa cuma beberapa hari saja. Ini ya keyakinan orang Yahudi, dan ya kata sebagian orang yang pernah bermuamalah, berinteraksi dengan orang Yahudi, keyakinannya masih ada sampai sekarang. Ya, ada cerita seperti itu. Dia kerja dengan bos Yahudi. Orang Yahudi itu mengajak bertemu di suatu hari, dia mengatakan, ya kami ini pasti masuk surga. Kalaupun kami masuk surga, ya kami akan disiksa cuma beberapa hari saja. Jangan seperti ini, jangan kita kepedean, jangan kita meremehkan siksa Allah SWT. Baik, kalau seandainya kita disiksa oleh Allah satu hari saja Pak, karena dosa-dosa kita yang kita lakukan selama di dunia, satu hari saja, berarti kita siap-siap menanggung siksa Allah ya selama 1000 tahun. Bayangkan 1000 tahun kita disiksa. Ya. Dan siksaan api neraka ini siksaan yang sangat mengerikan. Disebutkan dalam sebuah hadis. Ya. Didatangkan seorang yang paling bahagia di dunia ini. Ya, didatangkan seorang yang paling berbahagia di dunia ini. Mungkin dia hidup berkecukupan, dia enggak pernah sakit, dia selalu bahagia di dunia ini, banyak orang-orang yang cinta kepadanya. Kemudian dicurupkan satu cerupan di neraka, kemudian ditanya, apakah kamu pernah merasakan kesenangan? Apa kata dia? Ma ra'aitu ya syai'an qat. Ya, aku tidak pernah melihat kebahagiaan sedikit pun.
Itu bagi orang yang paling bahagia ketika dicelupkan 1 kali celupan. Kemudian didatangkan orang yang paling sengsara di dunia ini, paling sengsara. Ya, kemudian dia masukkan 1 celupan ke surga. Kemudian ditanya, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan di dunia? Maka dia mengatakan, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan di dunia. Jadi maksud saya, ya neraka, ya jahanam ini siksaannya sangat mengerikan, sangat mengerikan. Kemudian jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya, la yadhuquna fiha bardaun wala syaraban. Di neraka jahanam mereka tidak akan merasakan kesejukan dan juga tidak akan mendapatkan minuman. Ya, tidak merasakan kesejukan dan juga tidak akan mendapatkan minuman. Kesejukan di sini berkaitan dengan zahir, ya, zahir. Kalau minuman berkaitan dengan batin. Di neraka mereka tidak akan mendapatkan kesejukan, ya, panas yang luar biasa. Ya, dalam tubuhnya pun mereka tidak akan merasakan kesejukan karena mereka sekali-kali tidak akan mendapatkan minuman yang menyejukkan usus-usus mereka. La yadhuquna fiha bardan wala syaraban. Kemudian kata Allah, illa hamiman wa ghassaqa, kecuali hamim dan ghassaq. Apa itu hamim? Hamim adalah air yang sangat panas yang berada di puncak suhu panasnya, ya, cairan panas. Ghassaq adalah nanah. Ghassaq adalah nanah yang sangat bau, yang sangat menjijikkan. Kata para ulama, nanah ini keluar dari, ya, luka-luka para penghuni neraka jahanam, ya, luka-luka kemudian dikumpulkan jadi nanah, dan itu akan menjadi minuman neraka jahanam, penghuni neraka jahanam. Dan juga kata para ulama, dia suhunya dingin, sangat dingin sekali. Ya, jadi penghuni neraka mereka akan disiksa dengan 2 siksaan sekaligus, siksaan panas dan juga siksaan yang sangat dingin sekali. Ya, dan kira dingin itu tidak menyiksa, justru sangat menyiksa. Ya, sangat menyiksa. Orang-orang yang tinggal di suhunya -1 derajat, ya, mereka akan tersiksa kedinginan sampai dingin tersebut masuk ke dalam tulang-tulang mereka. Maka inilah siksaan yang siap, ya, diterima oleh para penghuni neraka jahanam. Mereka disiksa dengan panas yang luar biasa dan juga dingin. Panasnya ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an, wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Surat Al-Kahfi. Dan ketika mereka merengek-rengek mohon untuk diberikan minum. Jadi penghuni neraka mereka kehausan, haus yang luar biasa. Mereka merengek-rengek, bahkan Allah sebutkan istighatsah. Istighatsah, minta dengan sungguh-sungguh. Jadi penghuni neraka ketika minta langsung dikasih enggak, tapi minta berharap bersungguh-sungguh. Wa iyastaghithu yughathu, baru dikasih. Apa yang dikasih? Bukan minuman yang menyejukkan, bima'in kalmuhl, cairan seperti besi panas, besi yang mencair. Yaswil wujuh, sebelum minum sudah membakar wajah mereka. Yaswil wujuh, yang menghanguskan wajah-wajah mereka. Bi'sa syarab, itulah seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqa, dan seburuk tempat tinggal. Ya, di surat Muhammad Allah sebutkan wasuqu ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum, dan mereka neraka diberikan minuman yang sangat panas, faqata'a am'a'ahum, minuman tersebut yang mencabik-cabik usus mereka. Ketika masuk dalam usus, mengalir di situ, mencabik-cabik usus mereka. Alhamdulillah. Ini gambaran tentang bagaimana yang panasnya api neraka. Kemudian kata Allah, jazaa'an wifaqa, ini semua adalah balasan yang setimpal. Jadi apa yang mereka dapatkan dari jahanam berupa siksaan, ya, yang sangat mengerikan, ini adalah balasan yang setimpal. Ya, Allah SWT tidak berbuat zalim sedikit.
tidak menzalimi. Siksaan mereka tidak ditambah, melainkan ya siksaan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Setimpal. Ya. Tidak dizalimi, setimpal dengan perbuatan mereka. Jazaa'u wifaqah. Dan ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Adil. Allah itu tidak mungkin berbuat zalim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah berbuat zalim walaupun sekecil apapun, walaupun hanya seperti biji bidang. Jazaa'u wifaqah, sebagai balasan yang setimpal. Kemudian di ayat selanjutnya Allah SWT menyebutkan sebab mereka, dua sebab yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Yang pertama, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sungguhnya dahulu mereka tidak mengharapkan hisab, tidak takut akan hisab, hari perhitungan, yaitu hari kiamat. Jadi mereka tidak percaya hari kiamat. Ini alasan pertama. Jadi manusia yang tidak percaya dengan hari kiamat, siap-siap saja. Ya, karena mereka akan kekal abadi di dalam neraka jahanam. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka mengatakan kami ini akan hidup di dunia saja dan kami ini akan binasa dengan masa. Tidak ada yang bisa membinasakan kami kecuali masa. Ya, itulah keyakinan sebagian manusia pada waktu itu. Mereka hanya hidup di dunia saja. Dan kata para ulama, ini berkaitan dengan akidah. Akidah yang rusak, akidah yang tidak benar, ini bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka jahanam. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Dan di antara akidah yang rusak adalah keyakinan bahwasanya tidak akan ada hari hisab, tidak akan ada hari perhitungan. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka jahanam, wa kadzdzabu bi ayatina kadzdzaba. Mereka mendustakan ayat kami dengan sedusta-dustanya. Ini berkaitan dengan ucapan yang rusak, ucapan yang batil, ucapan yang tidak benar. Ini juga di antara sebab yang menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, perkataan yang dusta, perkataan yang tidak benar, perkataan yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan secara umum para rasul, ketika mereka datang dengan membawa bayyinat, dengan membawa bukti nyata, apa yang mereka katakan? Wa kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw kadzdzab. Tidak ada seorang rasul yang datang pada suatu kaum melainkan mereka akan mengatakan sahirun, penyihir, kadzdzab, pendusta. Nah, ini perkataan mereka. Ya, dan perkataan ini juga disematkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah ya keyakinan salah mereka, keyakinan menyimpang mereka dan ucapan mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka pantaslah mereka menjadi ya penghuni neraka jahanam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullu syai'in ahsaynahu kitaban. Segala sesuatu kami akan catat dengan rapi dalam satu kitab. Kalian wahai kaum musyrikin, kaum kufar, yang kalian ya seenaknya berbuat di dunia ini, sungguh perbuatan dan amalan kalian benar-benar akan kami catat. Dicatat semuanya dengan rapi dalam satu kitab. Dan akan kami tampakkan nanti di hari kiamat. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Silakan baca kitabmu, catatanmu ini. Hari ini cukup kamu yang membacanya. Ya, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Orang yang diberikan catatan amal, catatan kitabnya di sebelah kiri, dia berangan-angan menyesal, ya laitani, seandainya. Ya laitani lam uta kitabiyah, aku tidak diberikan kitab ini saja. Karena dia tahu bahwasanya kitab tersebut banyak berisi kebusukan dan keburukan amalan dia yang dia lakukan ketika di dunia. Kemudian
ayat yang berikutnya, fadzuqu falan nazilakum illa adzaba. Maka rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepadamu selain daripada azab. Kata Abdullah bin Amr, ma unzilat ala ahli nari ayatun qad asyaddu minha. Tidak ada satu ayat pun yang diturunkan oleh Allah yang paling mengerikan bagi penghuni neraka kecuali ayat ini. Ayat ini adalah ayat yang paling mengerikan di dalam Al-Quran yang ditujukan kepada penghuni neraka. Fadzuqu, rasakanlah oleh kalian, falan nazidakum illa adzaba. Kami tidak akan menambah kepada kalian kecuali azab yang terus bertambah. Jadi azab itu bukan mengecil, berkurang, tetapi terus ditambah oleh Allah SWT. Kualitasnya dan kuantitasnya. Ya, kenapa? Karena orang-orang kafir ketika mereka masuk pertama kali ke dalam api neraka, apa yang mereka inginkan? Wa qalu ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, penjaga pintu, penjaga neraka, matikan kami saja. Mohon kepada Allah agar Allah mematikan kami saja. Mereka berharap mati. Karena kalau sudah mati, maka mereka tidak akan merasakan siksaan. Apa kata malaikat-malaikat? Innakum makithun. Kalian akan tetap tinggal di neraka. Mereka disiksa. Kemudian setelah mereka putus asa, tidak mungkin mati, akhirnya apa? Mereka merengek-rengek mohon. Wa qala alladziina fin nar, berkatalah orang-orang yang neraka, li khazanati jahannam, kepada penjaga-penjaga jahannam, yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, berikanlah kami keringanan satu hari saja keluar dari azab Allah SWT. Mereka tidak mengatakan hilangkan azab kami, tidak, tetapi mereka minta diringankan. Karena azab yang mereka sedang merasakan adalah sangat pedih. Mereka ingin diringankan satu hari saja, satu hari, nggak usah seminggu, nggak usah sebulan, tapi satu hari mereka minta diringankan. Namun apa jawaban yang mereka dapatkan? Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah, kami tidak akan menambah untuk kalian kecuali azab yang terus bertambah. Maka pada akhirnya wahum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Yang mereka hanya bisa lakukan adalah mereka berteriak, teriakan kesakitan, rabbana akhrijna, ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka, ya, na'mal ghairal ladzi kunna na'mal, kami akan beramal nanti tidak seperti amalan yang pernah kami lakukan dahulu. Ini penyesalan yang sangat mendalam, penyesalan yang tiada tara para penghuni neraka jahanam. Kemudian jemaah sekalian dengan Allah SWT, di ayat selanjutnya Allah SWT menyebutkan golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan surga. Innal muttaqina mafaza. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi tanda penghuni surga adalah orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mafaza, orang yang mendapatkan keberuntungan. Apa saja nikmat yang akan mereka dapatkan? Ada 3 nikmat. Di antaranya pertama nikmat untuk tubuhnya, pemenuhan tubuh. Kemudian yang kedua nikmat pemenuhan hasrat seksual. Kemudian yang ketiga adalah nikmat bersenang-senang. Dan kebanyakan manusia Pak, mereka terjerumus ke dalam neraka jahanam karena 3 perkara ini. Tidak bisa menahan 3 perkara ini. Tidak menahan perutnya. Dia makan apa saja, ya, dia cari kerjaan yang haram, dia berusaha dengan untuk perutnya. Yang kedua, ya, nafsu seksualnya, dia peruntukan kepada yang tidak halal. Kemudian yang ketiga bersenang-senang, poya-poya, seperti mabuk-mabuk, berjudi dan yang lainnya. Nah, kalau dia sabar menahan semua ini, maka Allah SWT berikan nanti di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadaiqa wa anab, Allah siapkan kebun-kebun dan anggur. Kemudian yang kedua, wa kawa'iba atraba, Allah sediakan gadis-gadis remaja yang sebaya. Kemudian yang ketiga, wa ka'san dihaqa, yaitu gelas yang penuh dengan khamar. Khamar, nanti ada minuman
Itu minuman khamr, minuman yang sangat nikmat, yang sangat wangi. Ketika diminum akan keluar bau kasturi. Ya, berbeda dengan khamr yang ada di dunia ini, ketika diminum bau busuk. Ya, khamr di akhirat, ya, itu sangat nikmat dan sangat wangi. Ya. Wa ka'san dihaqa, itu ka'as itu artinya gelas yang penuh dengan khamr, dan Allah halalkan. Makanya sekali-kali kita minum khamr di dunia ini, karena di akhirat nanti kalau dia enggak bertaubat tidak akan minum khamr. Tidak akan minum khamr. Karena ada 4 minuman yang Allah sediakan. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Muhammad. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la yasma'una fiha lagwan wala kadzdzaba. Mereka tidak akan mendengar di dalam surga lagwan, ucapan yang sia-sia, wala kadzdzaba, dan juga ucapan-ucapan dusta. Ya, percuma Pak kalau kita hidup mewah, hidup serba cukup, tetapi setiap hari kita selalu ya mendengarkan perkataan-perkataan yang sia-sia, yang dusta, ya, perkataan-perkataan yang tidak mengenakan hati, yang menyakitkan hati, yang membuat kita tersinggung. Cuma, tapi di akhirat nanti kita tidak akan mendapatkan semua ini. Ucapan yang sia-sia, ucapan yang kedustaan tidak akan kita dengarkan. Kemudian kata Allah, jazaa'an min rabbik, ini semua adalah balasan dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Ata'an hisaba, itu sebagai bentuk pemberian yang cukup. Jadi Pak, nikmat yang Allah akan berikan kepada hambanya di surga ini melebihi amalan yang dilakukan hambanya. Sebenarnya amalannya itu tidak mencukupi untuk mendapatkan nikmat-nikmat Allah tersebut. Namun Allah SWT berikan sebagai bentuk kedermawanan Allah SWT. Ata'an hisaba, ini ada pemberian yang cukup, yang lebih. Ya, sebenarnya kita tidak layak mendapatkan itu semua, dengan amalan kita tidak layak. Namun kenikmatan yang luar biasa akan kita dapatkan tersebut, ini adalah sebagai bentuk kedermawanan Allah SWT kepada hambanya. Kemudian di ayat-ayat terakhir Allah SWT menyebutkan tentang dirinya. Siapakah man la yamlikuna minhu khitaban. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di atas keduanya, yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang mampu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala sedang marah. Ya, sedang marah, tidak pernah marah seperti marah sebelum-sebelumnya. Kemudian di ayat yang berikutnya, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Pada hari kiamat ketika ruh, itu Pak malaikat Jibril ya, dan para malaikat, mereka berdiri bersaf-saf. Mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Jadi di hari kiamat tidak ada yang bisa berbicara kecuali diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ayat berikutnya, dzalikal yaumul haq, hari kiamat adalah hari yang benar. Hari yang benar pasti terjadi. Dan kita tidak bisa dipaksa untuk meyakini, kita yakin hari kiamat. Namun kita tidak kita jangan sampai keliru ya. Kita tidak bisa dipaksa meyakini sesuatu, harus dengan fakta terlebih dahulu. Kalau ada orang yang mengatakan kamu percaya hari kiamat itu belum tentu ada, maka kita jawab, kita tidak bisa dipaksa dengan sesuatu keyakinan, yang mana keyakinan tersebut harus dibuktikan dengan fakta. Ada sesuatu yang kita semua yakin, tapi faktanya belum ada. Seperti kematian. Kita yakin nggak kita akan mati? Yakin. Kita yakin seyakin-yakinnya kita pasti mati. Namun apakah kita telah mati? Enggak. Ya, kita pasti akan mati walaupun kita belum merasakan kematian tersebut. Dan kita yakin bahwasanya hari kiamat itu benar walaupun kita belum merasakan datangnya hari kiamat. Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang benar.
faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Ya, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Barang siapa yang ingin selamat di akhirat, maka dia hendaknya mengambil jalan menuju Rabb, menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala ingatkan kembali tentang hari yang sangat mengerikan ini. Inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami peringatkan kepada kalian azab yang dekat. Hari kiamat itu azab yang dekat. Kok dekat? Emang berapa tahun lagi? Ya mungkin 100 tahun lagi, mungkin 1000 tahun lagi, mungkin 1.000.000 tahun lagi, kita nggak tahu. Tapi Allah katakan azab yang dekat. Kenapa? Kullu atin qarib. Setiap yang akan datang itu dekat, Pak. Walaupun umpama masih lama, tapi dia dekat dan pasti kita akan mengalaminya. Berbeda dengan sesuatu yang telah lewat, itu jauh. Ya walaupun baru satu detik yang sudah kita lalui, itu adalah jauh karena tidak akan kita temui lagi. Tapi sesuatu yang ada di depan kita itu adalah sesuatu yang dekat. Hari kiamat, hari yang dekat. Kenapa? Karena akan terjadi, dialami oleh kita semua. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari di mana setiap orang melihat, memperhatikan amalan yang telah ia perbuat ketika di dunia. Di dunia nanti, di akhirat nanti kita semua akan ingat Pak amalan kita. Amalan kita pasti akan ingat, walaupun kita udah lupa. Kita lupa pernah menghibah si fulan, kita lupa pernah berbuat zalim kepada si fulan. Di hari kiamat kita akan diingatkan kembali. Yauma yatadzakkarul insan. Hari di mana manusia itu akan ingat kembali perbuatannya. Namun kata Allah wa anna fa anna lahu dzikra. Namun pada waktu itu mengingat itu sudah tidak ada manfaatnya lagi. Sudah tidak ada manfaatnya lagi. Kemudian wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan si kafir akan berkata, seandainya aku adalah tanah. Kenapa? Karena ketika mereka melihat azab yang sangat mengerikan, mereka berharap mereka adalah tanah saja. Ada 3 tafsiran ulama mengenai ayat ini. Yang pertama, seandainya aku tanah, maksudnya adalah mereka menjadi tanah dan tidak diciptakan sebagai manusia. Karena tanah itu tidak akan diperhitungkan oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, maksud seandainya aku tanah adalah ketika mereka dikubur, mereka mati menjadi tanah dan tidak dibangkitkan oleh Allah SWT. Dan makna yang ketiga adalah ketika orang-orang kafir melihat Allah Subhanahu wa taala memutus ya di antara hewan-hewan, dan kata Allah Subhanahu wa taala setelah mereka diberikan putusan ya, maka kata Allah kuni turaba, jadilah kalian debu, jadilah kalian tanah. Maka melihat itu mereka merasa ngiri, seandainya aku adalah tanah. Seandainya aku adalah tanah yang tidak ada apa? Perhitungannya lagi. Ya seperti hewan, mereka setelah dikisos yang pernah ditanduk-nanduk lagi, ya mereka dikisos, setelah itu baru mereka dijadikan tanah oleh Allah. Mereka iri, mereka ingin seperti hewan. Di dunia mereka ingin dianggap seperti manusia, namun di akhirat mereka berharap menjadi hewan yang akhirnya mereka dijadikan tanah oleh Allah SWT. Alhamdulillah teman sekalian, kita sudah menyelesaikan tafsir ya, tafsir ringkas tentunya. Tafsir surat An-Naba ini semoga menambah keimanan kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian jemaah sekalian, saya rasa cukup ya. Silakan jemaah sekalian kalau ada mungkin pertanyaan yang bisa saya jawab, saya jawab. Monggo Pak. Saya membaca ya yang menyebutkan bahwa umur umat Islam itu nggak lebih dari 1.500 tahun Hijriah itu. Apakah ini benar? Apakah ada hadisnya tentang informasi ini? Yang kedua, saya sering mendengar orang berbicara ketika dia lepas dari musibah, mereka menyebutkan Allah masih sayang sama saya, Allah masih sayang sama saya, selamat. Apakah kalimat ini bisa jadi kalimat yang kufur, Ustaz, terkait dengan bahwa Allah kan maha penyayang ya, tidak pernah lepas kasih sayang terhadap kita. Jadi tidak bisa kita sebutkan bahwa Allah masih sayang, berarti pernah tidak sayang dong. Itu aja pertanyaan Ustaz, terima kasih. Tidak akan lebih dari 1.500 tahun ya.
Mengenai hadis ini saya belum tahu ya derajatnya seperti apa. Ya, tapi kewajiban kita sebagaimana yang yang sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang waktu hari kiamat, ya kedatangannya, kita harus yakin bahwasanya hari kiamat itu benar akan datang, akan tiba pada waktunya. Namun waktunya ini tidak ada yang tahu. Apakah mungkin 1500 tahun atau 2000 tahun? Ya, kita nggak tahu. Ya, kita tidak tahu. Dan wajib kita yakini akan kedatangannya. Tidak boleh kita menentukan waktu ya sekian. Dan banyak Pak, bukan di zaman sekarang saja. Banyak bahkan ulama yang sekaliber ya yang sangat besar pernah ya orang-orang ya bahwasanya kiamat itu tidak akan lebih dari tahun segini. Itu analisa mungkin ya dari hadis-hadis Nabi, analisa. Tapi nyatanya sudah lewat, nggak terjadi. Ini ulama besar. Ya saya lupa nama ulamanya. Tidak terjadi. Dan juga dahulu kita yang mungkin umurnya di bawah sudah kepala 4 ya. Dahulu pernah heboh. Kiamat itu akan datang di 999 ya kan? Dunia ini akan hancur ataupun ada bencana besar di tahun tersebut 999. Nyatanya apa? Tidak ada apa-apa. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya punya guru agama yang ketika ada isu seperti ini dia langsung meludah. Orang-orang yang meyakini bahwa 999 akan terjadi musibah besar ini dan akan ada malapetaka ini, saya tidak percaya. Dan jangan dipercaya. Ini kita tenang Pak. Nah, jadi orang-orang yang mengikuti pendapat yang ini kurang tenang hidupnya. Ya, kita yakin kiamat akan tiba, tapi tidak tahu waktunya. Tidak tahu waktunya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapati kiamat adalah hum syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk manusia di sisi Allah. Artinya apa? Manusia pada waktu tidak ada yang beriman. Ya, karena mereka adalah manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kalau rumah baru berapa tahun lagi, 10 tahun, 15 tahun lagi, apakah orang-orang beriman masih banyak? Kita juga masih banyak, insya Allah manusia ini akan masih banyak yang beriman. Ya, mungkin Allah alam. Jadi mengenai hadisnya saya tidak tahu derajat seperti apa, tapi kita yang harus yakini adalah kiamat akan tiba, tapi kita tidak diberitahu kapan kedatangan hari tersebut. Adapun manusia mengatakan tidak akan kurang lebih dari ini sehingga kurang lebih sekian tahun lagi, ini analisa, dan analisa itu bisa benar bisa salah. Kemudian mengenai pertanyaan yang kedua, ya mengenai musibah Pak ya, kita diberikan musibah dan Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Benar Pak? Kalau kita diberikan musibah, ini bukti Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, asalkan kita menghadapi musibah tersebut dengan benar. Itu dengan kita sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara bentuk cinta Allah adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah dan cobaan. Karena betapa banyak orang yang diberikan musibah yang tadinya dia jauh dari Allah, jauh dari kebenaran, akhirnya dia kembali kepada kebenaran dengan musibah tersebut. Ya, dengan musibah tersebut ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, akhirnya dia kembali kepada Allah. Jadi ada benar ada salah Pak. Jadi kalau dia mengatakan dikasih musibah Allah masih sayang, bisa benar. Kalau dia menghadapi musibah tersebut dengan jalan yang bijaksana, yang benar, ya sesuai dengan koridor syariat. Namun bisa jadi salah kalau dia menghadapi musibah tersebut ya dengan dia protes terhadap takdir Allah, dia enggak ridho dengan keputusan Allah, ya ini tentu bukan tidak benar ya. Allah berarti tidak sedang memberikan kasih sayang kepadanya. Demikian Allah alam. Ada lagi? Kafir lagi
terus masuk Islam lagi gitu, beriman lagi, baru kiamat itu benar. Iya. Jadi hari kiamat itu tidak akan datang kecuali tanda-tandanya sudah muncul. Di antara tanda-tanda tersebut diawali dengan kedatangan dan kemunculan Dajjal. Dan Dajjal ini akan dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Dan pada waktu itu ya Nabi Isa akan menjadi hakim. Ya, yang akan memutuskan. Ya, jadi hakim tapi dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, pada waktu itu ya ada manusia yang beriman, ada manusia yang beriman, ada yang tidak. Allah alam. Ini mungkin saya bisa jawab ya, tidak bisa panjang lebar. Demikian jemaah sekalian, apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya mohon ampun kepada Allah SWT dari setiap ucapan yang keluar dari kebenaran, ucapan yang keliru. Astagfirullahaladzim. Dan semoga Allah SWT mengampuni kita semua. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.